Selamat datang kembali di Sotoy Film. Yuk. Gua Aceh. Gua Almon. Balik lagi. Kita di Sotoy Film. Ini video paling baru dari kita, dan kita akan membahas sebuah tema mungkin juga dirasakan semua orang karena juga situasinya kita lagi PSBB, pandemi segala macam. Kemarin tuh banyak banget film-film yang memang tertunda kan. Iya betul. Banyak dari dalam negeri juga banyak dari semuanya. Semua film. Kita berharap pandemi ini beres dan film-film yang pengen kita tonton harus tayang. Kalau kayak di video ini kita akan ngebahas tentang 5 film yang pengen banget kita tonton setelah pandemi ini berakhir. Nah, Aceh punya 3, gue juga punya 3 ya. Satu film kita samaan. Nanti kita akan bahas karena ngomongin satu film itu memang semua orang kayaknya juga nunggu banget sequelnya gitu. Nah, dari gue dulu kali ya. Film yang memang gue sangat tunggu-tunggu setelah pandemi ini adalah film Tenet. Gue nggak tahu dibacanya gimana. Nolan juga bikin judulnya aneh banget. Tenet apa Tenet? Gue jadi kayak T-E-N-E-T kan? Iya, Tenet sih kayak Tenet dong itu. Tenet ya. Soalnya kan nggak pakai U. Iya, Tenet. Kalau pakai U ada Tenet. Nah, film Tenet ini kenapa gue tunggu-tunggu, karena ini menjadi film ke-11-nya Christopher Nolan gitu. Film ke-11? Film ke-11-nya. Terakhir kan Dunkirk ya terakhir ya. Dan ini film ke-11. Sangat gue tunggu sekali, dan trailernya juga udah keluar. Kalau misalkan lu udah nonton trailernya, dan gue juga banyak ngobrol sama teman-teman gue yang memang nunggu film ini, agak sedikit kebingungan nonton trailernya. Ini filmnya maksudnya apa sih gitu? Aku belum nonton sih ini. Belum nonton ya? Dan harus ditonton. Dan kalau misalkan teman-teman juga belum ada yang nonton, silakan bingung juga karena dari sebuah artikel yang gue baca juga memang Tenet ini sengaja di trailernya tidak diberikan informasi yang cukup jelas. Cuman pada intinya kalau gue lihat dari trailer ini kayak bermain inversi waktu gitu. Jadi memang mungkin genrenya lebih ke action science fiction ya. Dan lu kalau lihat trailernya, jadi ada waktu mundur, jadi bisa dipundurin waktu segala macam, agak pusing juga memang. Kayak Matrix ya? Kayak Matrix, mungkin kurang lebih kayak Matrix gitu. Dan ini sangat gue tunggu karena memang gue suka banget sama Christopher Nolan, dan di trailernya juga gue melihat dan mendengar scoring waktu film The Dark Knight. Nostalgia scoringnya Nolan tuh gue suka banget gitu. Dan ada beberapa fakta juga yang menarik soal film ini. Kalau misalkan lo udah lihat trailernya, ada adegan pesawat nabrak hanggar dan meledak. Pesawat ini menarik. Gue baru baca juga. Jadi sebenarnya Nolan ini pengen ngebuat adegan itu pakai visual effects, pakai CGI lah ya. Karena kita tahu film zaman sekarang kan pakai CGI semua. Dan betul. Dan ternyata setelah dikalkulasi, dia lagi jalan-jalan untuk nyari lokasi, ngelihat ada pesawat-pesawat tua yang udah nggak kepake. Nah, dan akhirnya dihitung-hitung kayaknya lebih murah pakai pesawat beneran ya ketimbang sama CGI. Akhirnya adegan itu pakai pesawat beneran, dan katanya Nolan dan tim menciptakan adegan itu juga dengan rasa senang dan menyenangkan buat mereka. Ada iseng ya, jalan-jalan. Agak sedikit ada ya, ada orang senang gitu ngelihat pesawat meledak gitu. Pertanyaan gue di jalan-jalannya kemana bisa ketemu pesawat tua gitu ya? Gak tau, memang kalau lokasi-lokasi di film Nolan memang gokil-gokil semua sih. Dan yang main ada Robert Pattinson juga, dan ada satu wajah baru juga, baru gua tahu, Peter David Washington, itu salah satu karakter utamanya. Dan antagonisnya ada Kenneth Branagh, yang main film Murder on the Orient Express yang jadi Poirot kan. Dan di situ juga ada beberapa bintang-bintang yang lain juga gitu. Dan gue nggak sabar, dan rencananya film ini akan tayang 17 Juli 2020, yang mana mungkin bioskop udah dibuka lah. Mungkin udah dibuka. Kita udah bisa nonton tepat waktu ya. Itu dari gua. Oke, kalau dari gua pengen banget nonton Peninsula ya, oke. Atau banyak yang disebut sebagai Tren to Busan 2. Jadi kenapa gue pengen banget nonton ini, karena kan kita udah tahu ya Tren to Busan itu kan kemarin cukup booming lah di Indonesia. Dengan adegan yang cukup di akhirnya kan cukup menyayat hati lah. Menyayat hati, maksudnya Koreanya nggak hilang ya? Iya lah, itu Korea banget lah. Ada keluarga, sisi keluarga. Betul. Nah, di Peninsula ini kalau kita lihat trailernya kan ini agak beda genrenya kan. Iya. Ini agak perang, ada berantem-berantemnya gitu ya. Jadi gue sih nungguin banget nih si Peninsula 2 Nyon. Jadi pengen tahu aja nih
terusannya setelah kejadian di Tren to Busan itu apalagi, karena kan timeline ini kalau nggak salah 4 tahun setelah kejadian Tren to Busan. Betul 4 tahun setelah kejadian Tren to Busan. Ini ada sedikit perbedaan aktor ya, maksudnya baru semua dan kalau misalkan yang udah nonton Tren to Busan jangan berharap Gong Yoo ada lagi. Ya, baru hidup lagi ya. Karena kan udah jadi zombie kan. Iya, ini walaupun bukan Naruto ya. Bukan Naruto. Edo Tensei. Jadi Gong Yoo nggak akan ada, mungkin juga berharap yang anaknya si Gong itu siapa, gua nggak tahu namanya. Iya. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu sih kalau atau mungkin Jung Yumi itu kan yang cewek yang hamil itu lolos, mungkin juga muncul juga nggak tahu karena memang kalau kita lihat beberapa beritanya sih katanya akan ada benang merah dari cerita Tren to Busan ke si Peninsula ini. Nah kalau misalkan sebenarnya sequel secara langsung nggak sih ini sebenarnya Tren to Busan? Kalau yang baca sih enggak ya? Karena ini hanyalah film yang berada di dunia yang sama tapi di waktu yang berbeda. Kita juga belum tahu dan kayak kita juga berharap memang film Peninsula ini tahun ini ya bulan Agustus ataupun Juli udah harus tayang sih harusnya ya. Ya mudah-mudahan sih Peninsula udah tayang ketika bioskop di kita juga udah dibuka juga. Tonton lah ya. Dan kalau ngomongin soal film zombie kayaknya Korea juga udah mulai bikin lagi film zombie selain ya mungkin diawali kayaknya Tren to Busan ya. Betul, Tren to Busan kayaknya kayak apa ya? Ada ya. Kayaknya sih gongnya dimulai dari si Tren to Busan. Tren to Busan ya, karena mungkin juga tren film zombie di Korea udah mulai banyak peminatnya nih, jadi akhirnya sutradara ataupun production house juga kayaknya udahlah kita lihat pasar seperti dikasih zombie mau gitu. Ya akhirnya adalah Peninsula ya. Udah, itu dari gua aja yang kedua. Oke. Selanjutnya. Yang kedua dari gua ini sebenarnya gua penasaran sama Awi Suryadi. Jadi gua pengen banget nonton film KKN di Desa Menari. KKN di Desa Menari. Betul. Ini agak gua juga jarang-jarang nih gua sangat menunggu film Indonesia. Karena kita tahu KKN ini kan trennya rame banget ya. Iya. Viral lah, misalkan bisa jadi viral. Ceritanya udah orang saya semua udah tahu lah. Waktu dia muncul kan langsung hits banget lah, viral parah. Dan kalau ngomongin soal film yang adaptasi dari viral thread gitu sebenarnya sebelum dari KKN juga udah pernah ada dulu. Gue lupa yang mainnya orang kasih, gue cuman lupa judulnya apa. Nah kalau ini kan dari Twitter nih kan? Iya, Twitter juga. Dan gue sebenarnya nggak pengen ikutan hype-nya sih. Gue penasaran sama Awi Suryadi karena gue lihat dia kan megang Danur Universe kan. Semua film Danur dari yang lain-lain juga kan semuanya dipegang sama Awi gitu. Dan gue penasaran aja, kayaknya dari trailer ini ada eksekusi yang agak sedikit berbeda dari Awi ya. Gue lihat dari trailernya, karena yang seperti kita tahu juga banyak dan mungkin juga bisa jadi udah jadi mitos atau apa ya. Kalau trailer yang bagus tuh biasanya filmnya wadidaw gitu. Cuman kalau lihat dari scoringnya, pengambilan gambarnya ada sedikit perubahan dari yang biasanya Awi. Treatmentnya beda sama Awi dan itu juga yang gue pengen tunggu-tunggu dan gue juga pengen lihat Fajar Nugra kayak apa aktingnya main horor di sana. Yang main juga kan ada Adinda Thomas, ada Tisa Biani, terus juga ada siapa yang itu? Aktini Hak yang main kan, terus juga ada Ahmad Megantara juga. Ahmad Megantara juga yang main dan gue juga kan ngikutin threadnya gitu, jadi gue penasaran dan gue nggak akan ngebanding-bandingin sama threadnya sih. Gue pengen ngeliat aja gimana Awi eksekusi film KKN di Desa Penari itu sih. Jadi ditunggu lah ya buat teman-teman, terutama yang udah baca threadnya ataupun yang belum mungkin bisa nikmatin juga sih. Kayak gue tuh nggak mengajar thread atau nggak baca ya? Nggak baca gue. Jadi kalau nonton jadi nggak ada bayangan ekspektasi kemana-mana. Nonton aja udah. Dan rencananya kan sebenarnya di bulan Maret tanggal 18 atau 20 Maret itu tuh film akan tayang. Cuman ya udah keburu PSBB ya jadi nggak jadi deh. Itu film kedua gue yang memang pengen gue tonton banget setelah pandemi ini ya. Nah dari gue masih di film Korea juga masih genre yang sama, itu ada Alive. Jadi Alive ini dibintangi oleh Yuin-A dan juga dibintangi oleh Yu-A-in ya, dan juga Park Shin-hye. Park Shin-hye gue terakhir nonton Park Shin-hye tuh di mana ya? Apa lu? He is beautiful aja. He is beautiful. Gue terakhir nonton Park Shin-hye di situ dan karena gue suka Park Shin-hye karena imut-imutnya ya, karena imut banget lah. Gue cuman penasaran sekarang berarti kan umurnya sudah mulai tua kan? Iya. Ya dan gue pengen tahu juga nih main film zombie kayak apa dia. Nah jadi di film kota Seoul itu diserang sama zombie juga virus ya? zombie. Nah
si Yuain ini ada di sebuah apartemen yang mana apartemennya itu juga kena dampak dari si zombie ini. Jadi dia harus bertahan hidup dari zombie ini kan. Nah ternyata kalau dilihat dari trailer ya di gedung seberangnya itu vaksinnya juga selamat. Oh gitu. Jadi mereka tuh kayak berdua dari gedung yang beda tapi harus kerjasama buat menyelamatkan diri. Jadi namanya Alive. Dan itu harus ditunggu sih. Dia kalau di Korea itu penayangannya akhir bulan Juni. Akhir bulan Juni kalau di Korea. Nggak tahu sih ini nanti masuk di Indonesia kapan. Kita lihat juga situasinya. Dan mudah-mudahan juga masuk sih ya. Ya misalnya jangan sampai nggak masuk gitu. Iya. Takutnya kita udah tunggu-tunggu tapi dia nggak masuk sini kan. Karena tenang, film-film Korea di bioskop sebelah akan selalu ditayangkan. Insya Allah. Iya, kecuali yang ini tuh jarang tuh. Gue baru lihat posternya gitu dan gue juga belum nonton trailernya. Kayaknya juga karena gue juga pada dasarnya memang suka film zombie gitu dan pastinya ini salah satu film yang akan jadi list gue sih nanti selainnya memang akan gue bahas juga pada saat ini gitu. Keren itu ya. Nah, gila. Film ketiga dari kita. Terakhir lah ya. Terakhir ini sama-sama juga kita memang menunggu film ini. Kita berdua nungguin. Yaitu film A Quiet Place Part 2. Nah, ini nih. Ini film yang harus ada tayang Maret barengan sama KKN sebenarnya. Ini juga udah harus tayang. Akhirnya keburu PSBB dan film ini ditunda tayang. Dan udah dapat jadwal dia. Udah dapat jadwal kalau nggak salah sih September ya. Gua nggak tahu tanggalnya berapa, cuman September. Dan kalau ngomongin A Quiet Place 2, ini mungkin awalnya mungkin dari kabar-kabar yang gue tahu gitu, mungkin sama kayak Peninsula, Cek. Iya. Jadi waktunya sama, cuman tempatnya yang berbeda. Awal-awal gue dengar rumor-rumornya kalau memang diproduksi untuk part 2-nya, dan ternyata setelah muncul trailer dan memang tanggal perilisan, ternyata film ini bisa dibilang sequel langsung kan? Karena kalau lihat trailernya si emak dan anaknya juga. Betul sih. Iya, Emily Blunt juga masih bawa anak lain, cuman di trailernya ada ada adegan memang cerita soal si monster ini datang tuh kayak dari mana dan segala macam. Jadi yang buat penasaran, karena kan di film pertama nggak dijelasin itu munculnya dari mana, nggak tahu kita. Dan di tengah-tengah juga akhirnya Emily Blunt ketemu karakter-karakter baru, salah satunya adalah Cillian Murphy ini. Kalau nonton Peaky Blinders lu pasti suka semua lah ya. Jadi si Cillian Murphy ini karakter baru dan mungkin juga ketemu dengan keluarga baru, orang-orang memang keluarga-keluarga orang-orang yang bertahan sama si serangan monster ini. Dan kalau dilihat sih mungkin ini akan lebih banyak actionnya, dan kayaknya mereka juga udah terang-terangan untuk bikin perang kayaknya udah nggak masalah lagi sama bunyi, karena kan di Quiet Place pertama udah jelas kan cara ngalahinnya, ternyata dari feedback itu kan gitu-gitu. Dan ini sangat banget buat tunggu. Dan kayaknya memang banyak karakter baru sih di film ini, jadi akan role-nya tuh jadi banyak, nggak kayak yang awal kan. Kalau awal kan keluarga aja. Iya, keluarga itu aja kan. Ini kayaknya juga banyak, dan yang bikin menarik juga akhirnya kita akan tahu nih si monster ini datang dari mana. Betul. Itu yang jadi teka-teki besar di film pertama kan, mungkin akan dijawab di film kedua. Itulah yang dari kita 5 film yang pengen kita tonton setelah pandemi ini berakhir. Jadi buat teman-teman kalau mungkin punya film lain ya yang yang beda sama kita, boleh tulis aja di kolom komentar. Mungkin nanti kita juga bisa ngebahas atau nge-review film itu ya. Nah kalau dari lu Nyon, kira-kira setelah pandemi, kalau misal kita kan udah mulai nih new normal gitu kan, kita bisa kembali beraktivitas, apa yang pengen lu lakukan setelah new normal ini berlalu gitu? Yang berkaitan dengan film ya? Iya. Yang pastinya langsung ke bioskop. Apapun filmnya di bioskop. Apapun filmnya, gua tonton. Walaupun A Quiet Place belum keluar, ada film apapun gua tonton. Gua udah kangen banget sama kursi bioskop, AC bioskop, ya enggak? Iya. Bau-bau popcorn tuh kan sangat merindukan sekali untuk orang-orang seperti kita yang sangat mencintai perfilman ini gitu kan. Gue juga pengen ngerasain toiletnya 21. Dan gue sengaja akan bawa tas terang-terangan bawa makanan. Gue pengen ditegur sama satpam. Itu yang gue kangenin dari bioskop ya. Iya, itu banyak lah. Itu ya. Jadi kita mungkin langsung aja ke bioskop nanti kalau misalnya udah dibuka. Tapi tetap dengan protokol kesehatan yang berlaku gitu. Pakai cuci tangan, dan mungkin kan nanti juga di bioskop pasti akan ada physical distancing. Pasti. Dijarak-jarakin gitu kan. Yang paling penting sih tetap pakai masker lah semua. Ya. Betul. Karena yang paling penting banget, bioskopnya harus nyala layarnya. Betul, kalau tidak nyala Anda melihat layar hitam.
Itu aja mungkin ya buat Yaudah. episode reuni kita. Betul, episode pertama kita setelah mati suri 2 tahun. Setelah ini mungkin akan lebih sering lagi ya Iya. di upload video-videonya. Pasti dong. 2 tahun coy. Ya udah, berarti untuk teman-teman jangan lupa subscribe juga. Kalau mau komen-komen, like, share ke teman-teman, dan nanti kita tunggu lagi episode selanjutnya yang akan berbeda juga. Nanti juga akan ada segmen-segmen yang baru dari Sotoy Film. Betul. Oke, gua Aceh. Gue Alman. Bye. Bye.